Tuhan ada tujuan, dan kita harus menjadi orang yang sadar dengan tujuan-tujuan ini, tetapi kita pun harus ada keinginan untuk mau berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Di saat kita ingin berpartisipasi bersama Tuhan, Tuhan melihat itu seperti kita tuh mengundang roh Tuhan, hadirat Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita, agar kita bisa partisipasi bersama Tuhan. Sama seperti apa kita lihat hari ini, kita akan bisa menerima berkat melalui itu. Tuhan itu sangat ingin memberkati kita. Bahkan kadang kita nggak sadar, tapi banyak doa Ibrani itu mulai dengan judul bahwa Engkaulah Allah yang diberkati. Mari kita buka Kejadian 27 dan kita lihat di mana kita berhenti. Di Kejadian 27 kita lihat Ishak instruksi kepada Esau melakukan sesuatu, yaitu untuk mengambil tabung panah dan busurnya untuk pergi ke padang dan untuk memburu seekor binatang yang dia suka. Sekarang mari kita lihat ayat 4. Ayat 4 dia katakan, "Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang kugemari." Jadi sekali lagi dia ingin melayani Tuhan. Dia tahu bahwa dia ada tanggung jawab untuk melakukan ini. Tapi dia bilang, bagiku, olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang ku gemari. Sesudah itu, bawalah kepadaku, supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Jadi, Ishak, dia ingin menggenapi tanggung jawab ini kepada anak sulungnya, kepada Esau. Dan dia ingin makanan ini untuk makan dan memberkati Tuhan. Kalau kita tahu Alkitab, ini memberi konteks penyembahan kepada pesan ini. Dan apa yang kita harus lihat di saat kita melayani Tuhan, kita berpartisipasi dalam hal-hal Tuhan, itu adalah menyembah. Itu sebabnya kita dilahir baru. Ayat 5. Tidak ada di dalam Alkitab. Tadi saya sudah katakan bahwa tidak ada yang di dalam Alkitab ditulis atau muncul di lokasi di dalam ayat itu kebetulan. Nas itu selalu menunjukkan pemeliharaan Allah. Lihat apa yang dikatakan di sini di ayat 5. Tetapi Ribka, dalam bahasa Ibrani, biasanya kita melihat itu di tensenya masa lalu atau saat ini. Jadi present tense itu masa sekarang, tensenya itu sangat jarang. Ada tapi jarang. Jadi setiap kali muncul present tense di dalam nas, itu ayat itu apa yang sedang dikatakan ada tekanannya. Jadi kita bisa lihat firman Tuhan itu ditekankan di sini dan ada tujuannya pasti. Dikatakan, tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau, anaknya. Jadi Ribka mendengarkan apa yang Ishak sedang lakukan. Dan apa yang dia lakukan? Ada kata penting lagi di sini. Kata conjunction. Ini beritahu kepada kita apa yang Ishak sedang lakukan. Itu adalah akibat untuk tindakan Ribka. Jadi bukannya dia lakukan dengan semaunya dia, tetapi dia tahu firman kenubuatan Tuhan. Dan apa yang Tuhan sudah kasih tahu dia, bahwa yang lebih tua, kakaknya, akan melayani yang lebih muda, adiknya. Ini adalah sebuah nubuat. Ini menunjukkan apa yang akan terjadi. Dan sekali lagi, Ribka yang setuju dengan Tuhan. Dia memiliki pengertian nubuat dari Tuhan. Dan pengertian ini yang dalam, kita lihat bagaimana membuat dia respon.
di ayat 5, And Rebecca tetapi Ribka listened. mendengarkannya. What it says is listening Ribka mendengarkannya, ditulisnya seperti itu, to ketika Ishak berkata kepada Esau. And what happened? And Esau Setelah Esau pergi ke padang to hunt memburu seekor binatang in order to bring untuk dibawanya kepada ayahnya. his father. Now, what's being emphasized? Apa yang ditekankan di sini? Esau Esau makes no statement to his father. tidak ada kata-kata mengenai ayahnya, bahwa Never says, Dad, Esau nggak pernah bilang kepada ayahnya, saya udah jual hak kesulungan saya. understand the Saya mengerti berkat birthright and therefore datang dengan hak kesulungan, you must maka take it. ayah harusnya memberkati Yakub. What the scriptures revealing to us Tapi is that firman beritahu kepada kita bahwa Ribka, dia dengar semuanya, dia tahu what Esau apa yang Esau sedang lakukan, said he wants bahwa dia ingin berkat meskipun Esau. dia sudah menjual hak kesulungannya. Also knows, Dan dia juga tahu according to God's prophetic truth, kalau sesuai dengan kebenaran nubuat Tuhan, Esau kakaknya Esau to serve yang harus melayani yang lebih muda, Yakub. versus. Ayat 6, And Rebekah berkatalah Ribka kepada Yakub, Jacob, anaknya, her son, saying, Behold, telah I have heard kudengar your father ayahmu berkata to Esau, kepada your Esau, brother. kakakmu. She is aware Jadi Ribka sadar tahu apa yang sedang terjadi. Lalu ayat 7, and she speaks to bawalah bagiku seekor binatang buruan. Ini dia bicara kepada Yakub. Bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. and I will bless Ini Ishak yang berbicara. before my death. So she is speaking Jadi Ribka ini ceritakan kepada Yakub apa yang Ishak katakan kepada Esau. what is she going to do? Jadi apa yang Ribka akan lakukan? Lihat di ayatnya, Verse 8. ayat 8. And now is that word of Maka sekarang, and maka sekarang my son, anakku, listen dengarkanlah to my voice. perkataanku To that what I am seperti yang kuperintahkan kepadamu. that word commanding. Jadi perintah kata ini di present tense Say what she's ini untuk menunjukkan apa yang dia perintahkan adalah sesuatu yang kita harus perhatikan. Bukan hanya kata-kata dia, tetapi kenapa dia mengatakannya. Dia telah mendengar Ishak mengatakan tujuannya Ishak apa, dia tahu. commanding you Jadi dia bilang, aku perintahkan kepadamu, ayat 9, pergilah ke tempat kambing domba kita. and take for Ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik. Nah ini kita harus perhatikan, sekali lagi, tidak ada yang di dalam Alkitab ditulis kebetulan. the more you study Kalau kita lebih belajar firman Tuhan dengan dalam, kita akan menemukan bahwa things repeat over banyak hal berulang-ulang kali, and where they repeat dan di mana mereka berulang, that same original context kita harus ambil konteks yang asli ke ayat itu. is Jacob called Apa yang Yakub diperintahkan untuk ambil? Dia bilang, pergi ke tempat kambing domba, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik. Di sini kalau saya lihat ini, ada sesuatu yang masuk dalam pikiran aku, karena ada hari yang penting, most important day hari yang paling penting di dalam kalender Yahudi, and I'm thinking about Alkitab, Yom HaPurim. dan aku sedang bicara mengenai Yom Hatipurim, On that day, hari pendamaian. Itu only the high priest hanya hari di mana imam besar yang melakukan semua pekerjaannya, his job. dan dia ada tugas untuk dilakukan. To a place Dia harus pergi ke tempat yang tidak boleh dia pergi di hari-hari lain, kecuali di hari and he's going there for a hari raya pendamaian itu. Dan dia pergi untuk tujuan, dia melakukan pekerjaan, persiapan go untuk dia pergi di hadapan Tuhan in order to secure blessing. untuk What's that
mendapatkan berkat buat umatnya. Berkat apa? Berkat pengampunan. has to go Jadi dia harus pergi di hadapan umatnya that he can find blessing. untuk bisa dapat berkat. Karena kenapa? They need atonement. Karena umat Israel itu perlu pengampunan, perlu pendamaian dengan Tuhan. Karena secara alami mereka kan dikutuk. Karena kalau ada dosa, ada kutukan. Di Torah dikatakan, This day, hari ini saya tetapkan hidup dan kematian, berkat dan kutuk. Jadi kalau ada hidup, ada kematian. Kalau ada berkat, ada kutuk. Kenapa kematian? Karena ada dosa. Maka imam besar for God, pergi di hadapan Tuhan your blessing. untuk menerima berkat dan hidup. And what we're seeing here, Dan apa yang kita sedang lihat di sini, di akhirnya, verse 9, di akhir dari ayat 9, telling beritahu kepada kita, gives us a contextual clue. memberi kepada kita satu tunjukan Aid to understand. untuk bisa mengerti ayat ini. We are going to see Kita akan melihat, my word for it, nggak usah percaya saya, karena ini dalam Alkitab dikatakan Jacob, bahwa Yakub based upon the instructions sesuai dengan instruksi ibu dia, she said, apa yang ibunya katakan? son, Anakku, listen dengar to my voice. kepada suaraku, Do lakukan apa yang saya perintahkan. Dan kita akan lihat everything. I mentioned this. semuanya. Tadi saya sudah sebut, semua yang Ribka katakan itu sangat dibutuhkan agar Yakub bisa pergi di depan ayahnya dan menerima berkat dan bukan sebuah kutukan. Perhatikan bagaimana Alkitab itu sangat spesifik di ayat 9. Pergilah ke tempat kambing domba. And take for me from there Ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik. that are Bohemian. Tovim. Now, that word, Kata itu, kata tunggal, artinya baik, tetapi dalam the Alkitab, word good, kata baik is always related to. selalu berhubungan dengan kehendak Tuhan. I do not know any place Saya tidak tahu di dalam Alkitab di mana kata tov itu muncul context, yang konteksnya di luar dari kehendak Tuhan. for example. Contohnya, The first place that we ever tempat see pertama kita melihat kata tov itu the scripture di dalam Alkitab regard to creation. adalah di God would do something. penciptaan. To his will, and he said, "Be Tuhan melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan dan Tuhan menciptakannya dan mengatakan itu baik, sangat baik. taking creation, Jadi Tuhan mengambil penciptaan yang tadinya to'ovevo'u, yang artinya kosong, that God desired, meaning out of order. jadi tidak ada aturan. Tuhan ambil ciptaan yang tadinya berantakan Created good. dan dia membuatnya baik. Artinya, dia membuatnya sesuai dengan kehendak dia. Look here. Jadi kalau kita lihat di sini, di ayat 9, This is all for the will of God. ini semua untuk kehendak Tuhan, untuk digenapi. Rebecca Ini yang Ribka tertarik dengan ini. saying the things that she's Itu sebabnya in order that Ribka mengatakan hal-hal ini karena dia udah tahu kehendak Tuhan apa, older. yaitu kakaknya harus melayani adiknya. She says at the end of verse 9, Di akhir dari ayat 9 dia mengatakannya, and I will maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak taste it secara hurufiah bagi ayahmu just as. seperti yang digemarinya. So she is going Jadi Ribka ini akan partisipasi didasarkan atas nubuat Tuhan kepada dia. Dia akan berpartisipasi agar yang benar, anak sulung yang sejati yang terjadi melalui, tadi saya nggak bilang tapi sekarang ini penting. Penebusan itu kata lik'o dalam bahasa Ibrani atau liftu. Lik'o biasa hasil dari penebusan. Contohnya, tadi saya bilang, kamu telah dibeli dengan sebuah harga. Itu bicara tentang penebusan. Jadi, rasa sakit dari harga itu adalah cara untuk penebusan. Itu adalah lifto. Tetapi kata lifto itu mengeluarkan hasil yang penuh
dari penebusan. And this is what Dan this is all about. ini mengenai itu, kita harus melihat apa yang sedang terjadi di sini That the will of God can be fulfilled adalah agar kehendak Tuhan bisa digenapi dan tujuan-tujuan Tuhan bisa terjadi the child melalui anak itu yang Tuhan telah nubuatkan, going to be that one that takes the leadership position. yang akan mengambil posisi pemimpin. Ayat 10, And you shall bawalah bring itu to your father kepada ayahmu that he shall supaya dimakannya, on account of which agar dia he will bless memberkati engkau, you artinya kamu Yakub, before his. sebelum ia mati. Now she has reached Jadi Ribka telah what she wants to do. menyatakan apa yang dia ingin Yakub lakukan. Dia tahu bahwa dia telah membeli hak kesulungan itu. Maksudnya apa? He has done the Dia sudah melakukan pekerjaan penebusan untuk diri dia bisa menjadi anak sulung. Kita akan lihat sesuatu yang sangat penting di sini. Karena itu pun yang dilakukan Yesus. Dia telah melakukan pekerjaan. Maka berkat anak sulung datang kepada dia dan kepada kita. Kita sekarang, yaitu gereja, Wahyu pasal 14 dibaca, 144.000 itu kita melihat bahwa anak sulung, posisi anak sulung diberikan kepada Yesus Kristus. Yesus sudah bayar, di mana kita bisa menerima berkat melalui itu. Maka Ribka mengatakan untuk dia mentaati suara dia. Jawabannya apa? Di ayat 11 kepada Ribka. Lalu kata Yakub kepada Ribka, ibunya, tetapi Esau, kakakku, adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulitcin. Jadi ada perbedaan. Ini tidak akan baik karena kita sangat beda. Saya tahu ibu mau saya lakukan apa. Tapi di ayat 12, dia bilang ini berhubungan dengan apa? Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku, Alkitab bilang apa tentang mata Ishak? Dia tidak bisa melihat dengan benar, kan? Dia tidak ada secara rohani, dia tidak bisa melihat. Dia tidak setuju dengan Tuhan karena dia sayang Esau, tapi Tuhan sayang Yakub. Tuhan membenci Esau karena roh menentang dari Esau itu. Jadi kita tuh harus memiliki konteks yang benar untuk ayat ini. Kita sudah belajar di Maliaki bahwa Esau adalah orang yang menentang Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan menyebut Esau dan pusakanya, dibilang batasannya atau seperti rangkahnya yang mengelilinginya. Tuhan menyebut pusaka Esau ini pagar kejahatan, dan di mana murka Allah ada pada dia. Jadi Tuhan menggunakan kata-kata keras. Murka Tuhan ada pada Edom. Itu kan pusakanya Esau untuk selamanya katanya. Kenapa? Karena dia memiliki karakter yang menentang Tuhan. Dan dia menjual hak kesulungan dia, kan? Tapi dia mau tetap terima berkatnya. Dia ingin mengabaikan apa yang Tuhan telah katakan, dan Ribka tahu hal ini. Dan Yakub bilang, mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Jadi Yakub bukannya bilang aku tuh penipu, metateo, tidak ada hubungannya dengan nama Yakub. Dia takut di mata ayahnya
mata yang kabur dari ayahnya itu, that he will be dia disangka seperti penipu kalau dalam bahasa aslinya. look at the middle of verse 12. Di ayat 12 dikatakan, dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk A curse atas diriku and not dan now bukan berkat. Jadi konteksnya apa? the day of atonement. Hari pendamaian. Kalau If the high priest imam doesn't besar do his work throughout tidak melakukan pekerjaannya dengan baik atonement, dan tidak melakukan perdamaian yang membawa berkat, the high priest kalau imam besarnya gagal, daripada berkat yang akan datang adalah penghakiman. Itu sebabnya dikatakan bukan di dalam Alkitab tapi di Talmud dikatakan 40 years dari 40 tahun prior to the destruction of sebelum kehancuran bait suci there was something that happened. sesuatu There terjadi. was what's known as Ada yang a pas. That is disebut sebagai epas, a piece of garment semacam that pakaian Yom Kippur, this is untuk Yom Kippur. Ini tradisi budaya, tapi ini menarik. Dikatakan 40 years untuk prior to the 40 tahun sebelum kehancuran bait suci, this pas pas that ini was upon the temple yang ada di bait that suci was crimson red yang warnanya kirmisi merah, after Yom Kippur turned to itu biasa setelah Yom Kippur menjadi putih, tetapi selama 40 tahun sebelum penghancuran bait suci dia berhenti melakukan itu. 40 years Karena 40 tahun ini sangat menarik sebelum kehancuran bait suci. what we know Apa yang kita tahu? the time of the cross. Waktu di kayu salib. Dikatakan ini That after Messiah, setelah death, burial, Mesias resurrection, mati, dikubur dan that bangkit, time period, it doesn't masa waktu itu attribute this event to it. tidak menyebut mengenai masalah ini, tapi kita tahu sesuatu. 40 years 40 before the tahun destruction sebelum kehancuran bait suci, pelayanan umum Yeshua terjadi, dan 40 tahun God did not repeat Tuhan tidak the work of the high priest. menerima pekerjaan dari imam besar. And the number 40 in the Dan Bible, angka 40 dalam Alkitab kita belajar, whenever it appears, setiap kali angka 40 muncul, ada sebuah perubahan yang terjadi. for example, Contohnya, children of Israel were umat Israel di padang gurun 40 tahun. Ada perubahan setelah itu. Mereka masuk ke tanah perjanjian. Yeshua was in that wilderness being Yosua for 40 days. Yosua di padang gurun 40 hari dicobai iblis, tapi setelah itu pelayanan umum dia muncul. Terus Musa 40 tahun di atas gunung dia terima hukum Allah. Jadi angka 40 itu selalu adalah angka transisi. Karena Israel menolak Mesias, pekerjaan penebusannya, Work of redemption maka pekerjaan penebusan di kayu salib itu penghakiman datang. instead of blessing Tuhan kirim, bukannya kirim berkat tetapi kutuk. and Jacob is Dan Yakub sedang mengatakan hal yang sama di sini. and I will bring blessing upon thee instead of one. Di ayat 12 dia bilang, dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Ayat 13, And his mother. tetapi ibunya berkata kepadanya. Now this is a Nah, statement ini adalah kalimat keyakinan. Ibunya tahu apa yang dia sedang lakukan. Dia tahu ini adalah kehendak Tuhan dan dia tahu bahwa inilah satu-satunya cara Tuhan for the curse untuk kutuknya tidak datang. Oleh karena itu dia bilang 13. di ayat 13, tetapi ibunya berkata kepadanya, The curse let it be akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. and go. Pergilah ambil kambing-kambing itu. She said, don't you Jadi think dia about bilang nggak usah dipikirin itu, kutuk-kutukan itu. allow any concern of that to be. Anggap aja kalau ada kutuk, saya yang kena. You only do one Kamu hanya lakukan satu hal aja, anakku. listen Kamu mendengarkan saja perkataanku. that I have Dan asked you to bless. pergi ambil yang aku suruh. Ayat 14. And he Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu brought it to, dan membawanya kepada ibunya. and his mother Sesudah itu ibunya mengolah according
makanan yang enak just seperti yang his father. digemari ayahnya. And Rivka, she took Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah, 10 goats, kepunyaan Esau, the garment of Esau. anak sulungnya, kakaknya. Now, this is important Ditulisnya seperti itu. Ini penting because karena when something is important, kalau sesuatu penting, something has kalau sesuatu ada kepentingan, our attire, pakaian kita biasa akan menunjukkannya. we will dress Kita akan berpakaian sesuai dengan eventnya. something. Dan di sini mengatakan sesuatu yang keras mengenai Esau. This book, one of the most important days, Ini hari paling penting di hidup this dia. is the day Ini adalah hari waiting for yang dia harusnya nantikan from when he was a young child. dari waktu dia anak kecil. This Hak kesulungan ini sangat it penting. was a honor. It was Ini adalah kehormatan, keistimewaan. and now Dan sekarang Father is saying, bapaknya sedang bilang kepada dia, ada waktu transisi. know the exact Saya tidak tahu harinya persis yang saya akan mati, tapi saya sudah tua. Oleh karena itu, saya akan ambil yang ada padaku, dan sekarang saya menempatkannya pada kamu agar kamu sekarang berfungsi di panggilan baru ini, you are going to peran baru ini. Kamu akan menjalankan pusakamu, pusaka dari janji Allah. Dan itu janji apa? Jangan hanya memberkati Israel, tetapi menggunakan Israel sebagai berkat untuk semua keluarga di bumi. Dan Alkitab sedang mengatakan, ini tidak penting bagi Esau. Kenapa? What does the scripture say? Apa yang Alkitab katakan? Verse 15. Ayat 15. And Rivka, Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, her older anak son, sulungnya atau kakaknya. and notice what it says. Dan perhatikan di sini, He used the term. menggunakan kata kamidot. Now, this is the word that speaks to Ini something adalah that is kata extremely yang desirable. menunjukkan sesuatu yang sangat diinginkan. If you do a good study, Kalau kita benar-benar belajar dalam kata ini, pendalaman Alkitab tuh perlu itu. you look at a word Kita lihat satu kata, by the Spirit of God, dan dengan roh Allah, kita harus lihat, ini kayaknya penting. trace Dan that word, kita coba telusuri kata itu melalui firman. you will find that Dan kamu akan menemukan bahwa kata ini digunakan berhubungan dengan was a man Daniel yang menggunakan of desire, meaning God desired him. Tuhan menginginkan Daniel. Kenapa namanya Daniel? Artinya Daniel. God is my God. Tuhan adalah hakimku. Dan kita bilang Daniel Decisions with the mengambil keputusan dengan pengetahuan bahwa Tuhan He didn't do adalah hakim. Dia tidak lakukan apa-apa mendasarkan diri dia sendiri. good for him or not. Itu baik atau tidak baik untuk dia. Dia penurut, pasrah. Beda sekali dengan Esau. Esau, When he was going to waktu dia that blessing, mau menerima berkat itu, he didn't get dressed. dia nggak berpakaian benar. Dia tidak ambil pakaian yang keren karena bagi dia ini They were tidak penting. with her, Pakaiannya ada sama Ribka di rumah. and she took these garments Jadi diambil pakaian yang indah ini yang ada dengan Ribka dan pakaian yang disimpan di rumah dia lalu disuruhnya dikenakan oleh Yakub anak bungsunya. and the Ayat 16, dan kulit anak kambing of the itu she placed upon dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu, bagian belakang lehernya. Now she did all of Dia this. lakukan ini semua dan kita akan lihat semua ini benar-benar dibutuhkan in order that agar would not Yakub be exposed tidak akan and that he would ketahuan dan mengamankan berkat know that agar the purposes of God tujuan Tuhan itu bisa berlanjut according
sesuai dengan prophetic revelation. wahyu nubuat dari So Tuhan. foundational here is that prophecy Jadi older is going to dasarnya adalah nubuat bahwa kakak akan melayani adik. Dan more and more kalau kita semakin dalam di ayat 27 ini, kita lihat ini semua tidak terjadi kebetulan. Semua terjadi karena of what Rebecca said. apa yang dikatakan Ribka. Karena Precautions that she takes Ribka itu hati-hati sure thing. untuk mengamankan hal-hal dengan cara yang benar. Ayat 17, And she lalu ia memberikan makanan yang enak and the bread dan roti yang telah diolahnya itu placed kepada Yakub anaknya. her son. And he went, verse 8, Demikianlah, Father. ayat 18, demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, He said, My father, Bapak, and he said, sahut ayahnya, Name. ya anakku, Heneni, What is it saying? siapakah engkau? He Ishak wants to Ishak serve God in fulfilling this. ingin melayani Tuhan But look at dengan kewajiban ini. Tapi akhir dari ayat 18, perhatikan, the best way to study hal terbaik untuk belajar firman Tuhan slow. adalah pelan-pelan. That means Artinya, read the passage kamu baca ayatnya, that you are being asked to share from di mana yang kamu disuruh sharing, kamu bacanya berulang-ulang kali. and over and over. Berulang, ulang, 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 ulang. Dan di tengah-tengah kamu doa Ask God dan minta kepada Tuhan untuk kasih kita pengertian. that is Alasannya kenapa saya bilang begitu, karena lebih sering kita baca, see the things kita akan melihat hal-hal mulai muncul yang tadinya kalau kita baru baca 2-3 kali atau 12 kali kita baca, 1 losin kali, kita belum memperhatikannya, tapi nanti kamu akan memperhatikan. you may be reading. Mungkin kamu baca dan kalau kamu lihat akhir dari ayat 18, mungkin kamu tidak lihat apa-apa yang penting di sana. What does Isaac say? Apa yang Isa katakan? Behold thee, here I am. Dia bilang, sahut ayahnya, ya anakku, siapakah engkau? My son. Anakku, siapakah engkau? Anakku, kata anakku itu, kita garis bawahi, kita akan lihat, Who are you? siapakah engkau, kata-kata yang sama ini akan diulang di beberapa ayat kemudian. But there's something that Tetapi ada sesuatu yang tidak ada, dan itu adalah kata dalam bahasa Ibrani, satu kata, kalau bahasa Inggris 2, my son. anakku. Now, usually, Jadi, biasa kita tidak nanya, kamu siapa? my wife, well, Istriku. I already know who it is, right? Saya udah tahu itu istri saya, kenapa saya tanya siapa engkau kan? Why does he say Jadi kenapa dia mengatakan seperti ini? look at Kalau kita lihat bagaimana ayat ini bicara berhubungan dengan Yakub dan bagaimana Alkitab itu bicara mengenai Esau, semua menjadi tambah jelas. Tapi ada pesan di sini, di dalam ayat ini. who are you? Sahut ayahnya, ya anakku, siapakah engkau? Ayat 19, And Jacob, kata Yakub kepada ayahnya, I am. akulah, This is where people struggle. banyak orang bingung dengan kata ini, Esau. akulah Esau, anak sulungmu. Now, legally, Nah, secara legal, secara hukum ya, Esau itu anak sulung, dia sudah menjadi anak sulung. the rabbis say about it. Rabi mengatakan apa mengenai ayat ini? Well, they will say Mereka akan bilang kepada kita, that one of the most serious and How- offensive sins dosa paling parah there adalah memalukan orang lain, is to point out untuk menunjuk dosa seseorang. Now, you know who does that? Tahu gak siapa lakukan itu? Well, we have someone who's called me. Di dalam Alkitab disebut He pendakwa. likes to get you to Dia suka ke dosa, bikin kita dosa, menawarkan dosa. get us to sin, and those Dia bikin kita jatuh dosa. Setelah kita dasok, dia akan menjadi pendakwa. we're not called to do. Kita tidak dipanggil untuk melakukan itu. There are times that we need to Memang go to one kadang kita harus and bring that person to confession of sin. membuat orang itu mengaku dosa, What we're talking about. tapi itu beda dari ini. If Jacob would have
kalau Yakub ke ayahnya dan bilang, Esau sold me the jual hak kesulungan kepadaku, dia akan menunjukkan hal yang malu yang dilakukan kakaknya. Maka dia tidak melakukan hal itu. I am Esau, Dia bilang, akulah Esau, anak sulungmu. and I have done. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Rise up, Bangunlah, please, tolong bangunlah, duduklah dan makanlah gain from that daging buruan masakanku ini, account that your soul agar Bapa memberkati aku. Agar jiwa Bapa memberkati aku. Jadi right dia memiliki hak kepada because berkatnya karena dia sudah beli hak he anak is sulung. the firstborn. Dia adalah anak sulung. What do we know about Apa yang kita tahu tentang Ishak? Matanya sudah kabur. Artinya apa? he doesn't have, Dia tidak memiliki pandangan yang he baik. does not know Dia tidak tahu banyak hal. Yang tahu semuanya siapa? Ribka. she has received Dia telah menerima from God. langsung nubuat dari Tuhan. Dan dia komit kepada firman nubuat Tuhan yang disampaikan kepada dia untuk digenapi. Dan kalau kita bergulat dengan ayat ini, satu ayat lagi, lihat ayat 20. Saya ingin 15 detik untuk baca ayat 20 bagi diri sendiri. Saya bacakannya. Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, ada sebuah ekspresi di sini yang sangat besar. Di dalam terjemahan mengabaikannya. Berasa gak ada masalah di saat firman Tuhan mengatakan sesuatu, tapi penerjemah mengabaikannya. Ini yang dikatakan. Saya terjemahkan secara hurufiah. Dia pakai Alkitab Ibrani. Lalu Ishak berkata kepada anaknya, apa ini? Kamu dengan cepat mendapatkan anakku? Jawabnya. Jadi Ishak, mana mungkin semuanya kamu siapin begitu cepat? Keluar, terus memburu, memotong, terus siapin semuanya dengan secepat ini? Mana mungkin bisa secepat ini, anakku? Dan hikmat ada di sini. Di akhir dari ayat 20, jawabnya, karena Tuhan Allahmu telah menjadikan untuk aku. Jadi sesuatu yang mungkin kita tidak sadar, ekspresi ini, karena Tuhan Allahmu telah terjadi. Ini adalah kata-kata sangat unik. Disebut di beberapa tempat di dalam Alkitab, dan selalu menunjukkan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sedang terjadi. Saya kasih sebuah contoh. Kita lihat di kitab Kejadian, tapi sekarang kita lihat di pasal 24. Ini belum lama. Ini juga ada hubungan dengan Ishak dan Ribka. Saya nggak tahu tentang kalian, tapi saya suka cerita mengenai cinta. Dan cerita Ishak dan Ribka adalah cerita mengenai cinta. Mereka secara unik bertemu dan jatuh cinta. Tuhan membawa mereka berdua menjadi satu. Bagaimana itu bisa terjadi? Abraham digerakkan lewat kematian istrinya Sarah. Dan tidak baik untuk seorang pria sendirian. Dan dia mengerti bahwa Ishak itu sendirian. Dan dia kasih tahu kepada Ishak, kamu diam di sini. Saya akan kirim hambaku yang saya percaya, seorang yang bernama Eliezer. Tuhanku adalah pembantuku. Saya akan kirim dia, hambaku, ke negeri yang jauh. Negeri di mana dulu
nenek moyang saya di situ, keluarga saya. Kenapa lakukan itu? Kalau kita baca di Kejadian 24 ada sesuatu yang sangat unik mengenai keluarga itu. They weren't the best of people. Mereka bukan orang yang terbaik di dunia ini, tetapi mereka memiliki pengetahuan. Pengetahuan apa? They knew Mereka tahu that sacred name of God. Those nama Tuhan yang kudus. 4 kata term Jehovah God. Jehovah God, Yahweh, YHWH. Mereka tahu nama itu. Oleh karena itu, Idol worship. mereka tidak menyembah berhala. Eliezer Maka Eliezer memiliki tanggung jawab going to untuk pergi location ke lokasi ini and bring back dan membawa pulang seorang perempuan untuk menikah dengan seorang pria that she had never seen. yang dia belum pernah ketemu, Didn't know. tidak tahu, Country that she has ke never negara yang dia belum pernah pergi sebelumnya. pretty Ini big responsibility. tanggung jawab yang sangat besar, kan? Eliezer, Dan Eliezer tahu. and what did he do? Dan apa yang Eliezer lakukan? He gets to Dia pergi ke tempat yang disuruh dan dia berdoa. man who Orang ini knows that God yang tidak mengenal Allah Israel, tetapi dia berdoa. would do. Genesis Kejadian 24 kita lihat di ayat 12. he's speaking. Eliezer says, Eliezer berkata, dia bilang, Tuhan Allah, my Tuanku Abraham. Dan dia berdoa. what's it say? Apa yang dia katakan? May you Buatlah kiranya tercapai warning. tujuanku pada hari In ini. other words, God Buatlah. made Jadi Tuhan bikin sesuatu terjadi. Bikin sesuatu event. word appears. Setiap kali kata ini muncul di dalam Alkitab, di dalam konteks ini, selalu bicara tentang Tuhan yang bekerja. And what did he say? Dan apa yang dikatakan? And do Dan lakukan good. kasih karunia dengan Tuanku Abraham. Talk about grace in the Kita bicara sering mengenai kasih karunia, kasih setia Tuhan di dalam gereja. right? We know that. But when we do a bit study Tetapi of the word kalau grace, kita belajar mengenai kasih karunia di dalam Alkitab, kasih karunia tidak hanya menyelamatkan, tetapi kasih karunia berlanjut untuk bekerja dalam hidup kita, bring the will of untuk God membawa kehendak Tuhan reality. menjadi realitas, kenyataan. Maka seseorang yang sudah mengalami kasih karunia, dan kita hanya bisa menerima kasih karunia melalui Yesus, kalau kita sudah terima kasih karunia yang Yesus berikan, Born again, kita akan dilahir baru, to be regenerated. kita akan ada regenerasi, dan kita akan berkomit kepada kehendak Tuhan, dan kita akan ingin Will kehendak Tuhan to be realized. digenapi di dalam hidup kita. Kita akan berkomit dengan hal itu. Dan ini yang dikatakan dalam Nas, setiap kali Tuhan terjadi, itu berhubungan dengan kehendak Tuhan. Dan apa yang kita tahu? Setelah dia berdoa ini, dia ada di sumur air itu, di mana dia berkata, Tuhan, The woman perempuan that comes yang datang, asks, give my camels water. dan saya bilang kasih air untuk onta-onta saya, dan perempuan itu tidak hanya memberi itu, tapi dia kasih air juga kepada saya. Itulah perempuannya. Dan kamu udah tahu kan cerita sisanya. Tuhan terjadi di saat itu. Satu contoh lagi, lihat Book of Exodus, kitab Keluaran and look with me to Exodus chapter 3, pasal 3, Keluaran pasal 3 verse 18. di ayat 18. One of the ways that we Salah satu cara untuk kita mengerti Keluaran adalah bahwa Keluaran itu berhubungan dengan penebusan, the Passover. Pasca. Messiah Itu went to sebab the cross on Passover. Mesias naik ke kayu salib di hari Paskah. Dia menjadi penebus karena ada hubungannya dengan penebusan. Keluaran pasal 3 ayat 18. Listen Dengar, to your voice. dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, ya, ini hal besar, ini yang Musa, Harun, dan tua-tua Israel, mereka di depan Raja Mesir untuk bersaksi. God's got a plan. Dia bilang, Tuhan ada tujuan, ada rencana untuk kita. Say unto him, Jadi kamu harus kasih tahu kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani, apa yang dikatakan, has happened. telah terjadi. Exodus chapter 3,
kepada kita. Itu di Keluaran 3 ayat 18 kalau dalam bahasa aslinya. Saya nggak tahu Alkitab kamu mungkin tulisnya beda. Tapi di Alkitab saya dikatakan begitu. Tuhan Allah orang Ibrani telah terjadi kepada kami. Oleh sebab itu, izinkan kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Kita melihat alasannya kenapa keluaran itu terjadi adalah karena Tuhan terjadi di dalam situasi itu. Kita lihat satu contoh lagi. Kita buka kitab Rut. Kalau mau baca mengenai penebusan, tidak ada tempat lebih baik untuk belajar di luar dari kitab Rut. Kita lihat kitab Rut. Rut pasal 2. Naomi dan Ruth, mereka kembali dari Moab dan nggak bawa apa-apa, tidak memiliki apapun. Ingat waktu Naomi bilang, saya keluar bawa banyak, dia kaya kan, tapi saya pulang kosong, nggak bawa apa-apa. Dan oleh karena itu Ruth, perempuan Moab itu, dia ingat perintah dari Torah. Dia sadar sebuah perintah dari Torah. Dia kan orang Moab, perempuan Moab. Dia pergi memungut di ladang di waktu hari tuaian. Ayat 2 dan 3. Rut pasal 2 ayat 2. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Jadi sebenarnya begini, dia akan memungut bulir-bulir jelai untuk menerima kasih karunia di mata mereka. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Lalu pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai. Berarti dia di belakang penyabit, kebetulan apapun yang mereka jatuhkan atau tertinggal, dia bisa ambil. Ini semua sedang terjadi, lalu apa yang dikatakan Alkitab? Kebetulan sebuah kejadian di ladang yang ditanam milik siapa? Boas. Lihat apa yang terjadi di sini. Tuhan, ada banyak ladang di Bethlehem, banyak orang tinggal di sana. Tetapi lewat pemeliharaan Allah, Ruth dituntun bukan kebetulan, tapi Tuhan terjadi dalam situasi dia untuk menuntun dia ke ladang tanah milik Boas. Dan Boas memperhatikan dia, dan Boas bertindak dengan cara yang sangat unik untuk memastikan kebaikan dia. Dan kamu tahu cerita selanjutnya, dia menjadi apa? Menjadi penebus. Kata ini di saat ada Tuhan terjadi, kata terjadi itu adalah kehendak Tuhan yang digenapi. Maka Tuhan menebus. Maka kita kembali, kita lihat ayat yang tadi lagi. Kejadian pasal 27 ayat 20. Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, apa ini? Begitu lekas engkau mendapatnya, anakku. Jawabnya Yakub, karena Tuhan Allahmu terjadi. Bagaimana? Jawabannya apa? Bagaimana Tuhan terjadi di dalam situasi Yakub? Hanya satu jawaban. Siapa itu? Ribka. Alasannya kenapa dia memiliki semuanya di tangan dia di waktu itu adalah karena ibunya. Dan kenapa ibunya merespon? Karena dia sedang melakukan sesuatu. Apa yang Ribka lakukan yang sangat penting
yang membuat of God. kesetiaan Tuhan datang kepada dia dalam situasi dia itu. Alkitab bilang apa? Di pasal yang sama, lihat ayat 5. Apa yang Ribka lakukan? Mendengar. Dia sedang mendengar. Shomat, Shomat, which means kata itu, artinya mendengar. Scripture tells us Tapi Alkitab beritahu apa? Apa datang melalui pendengaran iman. God's faithfulness came upon Iman Tuhan, kesetiaan Tuhan datang dalam situasi ini against di saat who was leading the attack. ada yang menyerang. Siapa yang menyerang? He Esau. had sold the birthright, Esau telah menjual hak kesulungannya, but he was still tetapi dia tetap berusaha untuk mendapatnya kembali. now. Sekarang, saya suka pendeta kamu, And I think nothing happens dan by chance with this. menurut saya tidak ada kebetulan mengenai orang Tuhan, dan dia bilang, kita akan berhenti 4.30 Our last lesson. dan And we are going to jam 3.30 dan kita akan lihat bagaimana Tuhan menggerakkan di dalam situasi ini order to fulfill untuk menggenapi prophetic word. And let me firman nubuat Tuhan. Dan saya akan menutup sesi ini dengan berkata ini, kalau kamu dengar and you're committed. dan kamu berkomit dengan apa yang kamu dengar, God will always Tuhan akan selalu menggerak in order to fulfill untuk menggenapi his prophetic word. nubuat firman dia. God, Tuhan, he in the scripture. dia di dalam Alkitab menekankan nubuat. What does Paul say? Apa yang Paulus katakan? Inginkan untuk memiliki Prophecy talenta itu, hadiah itu. related to Nubuat itu permanen berhubungan dengan firman Tuhan. in our last Dan kita akan lihat bagaimana di sesi terakhir, bagaimana in the life and the words of Tuhan Rebecca. telah masuk ke dalam kehidupan dan perkataan Ribka, Everything di mana semuanya dilakukan agar berkatnya datang dan bukan kutukan. if you want Dan kalau kamu mau diberkati berkat dari Tuhan di dalam hidup kamu harus mendengar kepada kebenaran nubuat. Di saat saya bilang kebenaran nubuat, maksud saya nabi-nabi di dalam Alkitab. Maka mari kita break, kita akan balik dan kita akan lanjutkan nanti.